Hari ini aku tidak punya apa-apa. Jangan pikir apa-apa. Apa-apa itu Tuhan. Baik, siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan bahwa anak-anak muda yang mau dibentuk Tuhan itu terpakai. Amin. Dipakai. Dan cara pakai Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Saya mau berikan judul renungan saya pada sore hari ini. Asal Tuhan senang, ikut saja. Amin. Kita sama lain. Asal Tuhan senang, kau ikut saja. Yes. Ya. Saya bawa satu ayat firman Tuhan ini, ayat hafalan buat anak sekolah minggu. Sama-sama ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Filipi pasal 1 ayat 21. Ayat ini waktu saya ada di kuliah menjadi perenungan buat saya, dan itu ayat pegangan. Iya. Oke, mari Filipi pasal 1 ayat 21. Siapa seorang ingat gak? Asal Tuhan senang, ikut saya. Amin. Kenapa? Karena kita ikut kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Kita janji lalu, mari kita pikir baik-baik. Saya ikut Tuhan itu, saya sudah senangkan dia kah? Atau saya lebih senang? Kalau kita lebih senang dengan baik, Tuhan akan bentuk kita yang ayat kita senang itu yang kita pegang, kita lindungi, dan kita tidak pernah kasih sama Tuhan. Kita bermain di dalamnya dengan kesenangan. Amin. Ingat baik, mau Tuhan senang, kasih dan besar. Selain berarti ini akan maju. Kalau anak-anak muda, kasih ikut. Amin. Jangan pelit, siapa kasih contoh ada satu anak muda Maibra ditinggal sama-sama dengan kami, dan dia itu narkoba. Saya sudah tahu itu. Setiap kalinya keluar sampai jam 2 malam, pulang di jalan setelah itu satu. Saya panggil dia, sini. Kau ambil Alkitab. Kita untuk apa? Ambil. Baca Alkitab. Kau buka di dalam Ulangan 30 ayat 19. Kau baca di sini. Jangan kau bersuara sama saya tahu. Kau saja yang baca dalam hati kau dengar sendiri, kau telinga sendiri. Dia baca tentang dia. Dan dia berkata, ini tidak bisa. Maksudnya terlibat di mana? Maksudnya tidak bisanya di mana? Itu alasannya. Yang tidak bisa di mana? Aduh, ini pilihan yang terlalu. Bagi saya tidak bisa. Tidak salah. Mana yang keserangan buat saya? Tentang Yusuf, anak kesayangan orang tua. Saya luar biasa dengan dikasih baju yang luar biasa. Pasti dia tidak pernah bekerja. Tapi rencana Tuhan keluar dari zona kenyamanannya, dijual, dimasukkan di dalam sumur, dijual. Ada di sana, dibeli, di Potifar, mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Zona nyamannya diambil alih oleh Tuhan. Amin. Dia tidak pernah tuntut, oh saya ini anak pendeta, saya ini anak imam agung, saya bawa kedudukan kita. No. Diam saja dan hidupnya berserahkan sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Kenapa? Yusuf tidak serahkan dirinya setengah. Tetap. Lihat Tuhan itu proses hidup yang menderita. Anak-anak muda, sekali perempuan pakai yang begini, akhirnya belum mengalir. Kelihatan BH susu. Ada di tangan saudara dan saya, yang kita menikah juga itu ditanya. Tapi bagaimana hidup kita ini ada di dalam kebenaran? Setan tidak senang saudara dan saya, anak-anak kaum muda, terutama pendeta, gembala sidang, semuanya yang serahkan hidupnya sama Tuhan. Saudara dan saya setiap hari itu setan jalan 5 menit, 2 menit, dan saya itu saya bayar Tuhan mau lihat, saya akan tidak lagi.
Pasti dia makan pinang. Pendeta khotbah semua makan pinang. Kok gak semuanya? Kok siapa kok? Kok gak semuanya? Saya mau kasih tahu anak-anak pertobatan lepas ini. Kalau nggak jadi diri. Kamu jangan keluar. Gereja pertobatan dikatakan kata dasarnya tobat terhadap bukan sama anak muda. Saya ini dulu tukang bukan apa ya, bilang nakal juga bisa, tapi saya masuk ke dalam rumah, saya alun luar biasa. Kalau saya berkata dalam hati saya, satu waktu saya jadi kawat, laki-laki ini juga menjadi saya. Apa yang saya lakukan, saya akan membuat dia sampai mati di tempat. Karena membuat para kaum wanita itu jadi tak berdaya. Itu saya punya dendam. Bagi Tuhan, selain kita maju ada di medan sana yang keras. Untuk apa? Semakin kita di sana dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Mau maju karena mundur karena mau mati ya sudah tak apa. Carilah menurunkan dari Tuhan. Dari apa? Kita jadi mutiara yang dipandang orang. Amin. Kalau asal Tuhan senang, hidup kita diserahkan bagi Tuhan. Yang pertama tadi, hidup kita akan menjadi kebiasaan. Amin. Dengar baik, Tuhan pilih kita semua. Ada yang punya ekonomi luar biasa. Ada yang Tuhan ambil dari yang tak apa-apa. Kau tidur di tanah sini kan? Kalau Tuhan tidak punya. Amin. Orang tua pun tak punya apa-apa. Tapi dari hidupmu yang diserahkan sama Tuhan, asal Tuhan senang. Hari ini kau tak punya apa-apa. Jangan pikir apa-apa. Apa-apa yang Tuhan punya. Serahkan hidup sama Tuhan. Kau jadi mutiara. Amin. Karena Tuhan mau hidup kita jadi radikalnya Tuhan. Amin. Nah, maksud saya, Yesus baik. Yesus baik juga terhadap. Jangan juga, jangan. Mari kita biasakan dengan sesuatu. Naik motor dalam nama Yesus. Kalau saya sampai di panjang. Bismillah. Kita bisa ber. Haleluya. Mari, saya tidak membuat saudara ini, tapi saya mau lepaskan yang tidak baik ini. Saya kasih orang pertobatan, lepas semua. Amin. Karena hidup kita ini cermin yang orang lihat. Saya minta maaf, kita orang biasanya itu melayani kan teman-teman kita terlalu dan sebagainya. Tuhan bilang kok melayani bagus, tapi yang diri saya tidak lepas. Mari orang Pantekosta, Yesus, ciri khas kita mulut tangan merah. Ada asap yang keluar. Amin. Karena berdasarkan Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan. Mungkin hari ini kita kumpul sama generasi muda baik lagi yang ada di sini. Desa Nusa dan 2025 mungkin kau ada di Amerika, kamu tidak tahu. Hidup ini rahasianya Tuhan. Tapi ingat baik, waktu senangkan Tuhan, asal Tuhan senang. Yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan, dia bawa engkau ke sana. Asal Tuhan senang, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan keuntungan itu hal yang aku mengikuti. Tapi hidup adalah Kristus. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam hidup kita, hidup dalam kebenaran. Orang mau suruh kita begini no. Hidup saya tidak bisa ke sana. Saya minta maaf karena satu waktu saya lagi ke Bali. Kemudian rupanya waktu saya di bonding. Jadi ada salah satu yang punya teman juga, dia suka sekali sama saya. Saya bilang, suka saya dari mana? Bukan dari cincin ini kan? Padahal saya punya teman ada usia 40 tahun, dia belum menikah. Jadi, saya lihat orang ini, sampai saya punya teman bilang, Mel, sudah, timis aja bangga. Saya bilang, kalau timis pulangnya mah, saya musik kan? Saya kan belum Yesus. Jadi kalau saya mau beli apa, dia sudah duluan bayar, saya stop. Kepongan. Kamu pergi makan, dia bilang, semua yang ada saya bayar. Ya, jadi saya istri. Waktu kami kembali, dia bilang begini, Mel, kita pergi yuk jalan-jalan, saya bilang kemana? Di Bali ini kan tempat yang kita itu banyak. Oh, terus apa yang mau?
ketiga yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan itu pasti kita dapat. Abang dan saya pasti akan dituntut kepada kepastian. Amin. Kepastian kan itu berupa apa? Itu hasil. Hari-hari ini di lowongan kerja di provinsi, di kabupaten ini banyak. Mau berhasil? Jangan mau berhasil untuk ini. Mau kerja baru hari ini doang luar biasa hadir. Setelah dikasih pekerjaan hilang dari gereja. Pelayanan di gereja selada lagi. Alasannya harus sibuk. Kalau begitu kok tambah hari lagi. Betul? Kan 1 minggu 2 hari kok tambah lagi 8. 8 ya kok sendiri saja. Yang lain tetap sibuk sama Tuhan. Yang butuh dana, jangan harapkan posisi. Jangan harapkan kabupaten, harapkan Tuhan. Kenapa? Dia akan kirim dari barat, timur, utara, dan selatan. Yang tidak pernah Anda dan saya pikir, dia akan suruh. Bahkan orang hebat pun, dia akan suruh untuk datang membiayai sidang tersebut. Tuhan, supaya kita menjadi bekas. Nanti saya minta yang kedua, sama juga masuk doa firman Tuhan.